Satria Jawa kuno Adipati Karna dari Awangga. Ada lagi yang dapat dipakai teladan, Surya Putra, raja dari Awangga, dengan Pandawa masih saudaranya, lain ayah satu ibu. Mengabdi kepada Sri Kurupati di negeri Astina sebagai andalan Manggala bala tentara perang. Dalam Baratayuda diangkat sebagai senopati berperang di pihak Kurawa. Dihadapkan sebagai musuh dengan saudara sendiri, berperang tanding dengan Sang Arjuna. Sri Karna bersuka hatinya karena dirinya mendapat kesempatan bagi dirinya hendak membalas kasih dari Sang Duryudana. Karena itu dengan sangat dirinya mengeluarkan seluruh kemampuan berperang dengan dahsyat karena mati terkena panah termasuk sebagai perwira utama. Surya Putra juga disebut Karna Basusena, nama kecilnya adalah Radeya. Secara yuridis Karna adalah anak dari seorang kusir kerajaan Astina yang bernama Adirata. Namun karena hanyalah anak temuan yang ditemukan oleh Adirata di sungai dalam keadaan masih bayi. Bayi itu oleh orang tuanya sengaja dibuang untuk menutup aib. Sesungguhnya karena masih bersaudara dengan Pandawa. Dia merupakan saudara lain ayah satu ibu. Ibunya sebenarnya adalah Dewi Kunti yang tak lain merupakan ibu dari Pandawa. Lalu, mengapa Karna bisa terpisah dari keluarganya dan hidup sebagai seorang sudra, anak kusir yang berkasta rendah? Inilah kisahnya. Ketika masih gadis, Dewi Kunti yang merupakan putri dari Prabu Kunti Bujadi Mandura adalah gadis yang sangat pintar mengurus keperluan rumah tangga. Suatu ketika di negeri Mandura kedatangan tamu seorang resi yang ahli bertapa, Resi Truwasa. Selama sang resi di negeri Mandura, Kunti ditugaskan untuk melayani Resi Truwasa dalam perjamuan makan. Resi Truwasa sangat terkesan dengan cara Kunti menyiapkan hidangan dan melayaninya. Oleh karena itu, Resi Truwasa memberi Kunti sebuah hadiah berupa Aji Aditya Rehdaya. Fungsi dari Aji itu adalah mampu memanggil seorang dewa untuk memberinya anak dengan cara manunggal rasa. Dewi Kunti merasa penasaran dengan pemberian Aji Aditya Rehdaya itu. Dia tidak begitu yakin kalau mantra itu dapat mendatangkan dewata dan bermaksud mencobanya. Setelah dipikir-pikir, dia memutuskan untuk mencoba mendatangkan Batara Surya, Dewa Matahari. Maka sekonyong-konyong datanglah di hadapannya Batara Surya dan bermaksud memberinya seorang anak. Kunti menolak dan mengatakan bahwa dia hanya ingin mencoba saja. Batara Surya mengatakan kalau mantra yang dibaca Kunti itu bukan sesuatu yang boleh dicoba-coba. Kalau sudah diucapkan harus dilaksanakan, dan Surya tetap akan memberi Kunti seorang anak. Kunti menangis sejadi-jadinya. Bagaimana aku akan menghadapi orang-orang kalau sampai aku punya anak nanti, sedangkan aku belum menikah? Akhirnya Batara Surya mau sedikit mengalah dengan mengatakan bahwa dia akan mengembalikan keperawanan Kunti begitu anak yang dikandungnya lahir. Kunti kemudian hamil. Setelah menginjak usia lahir, maka lahirlah seorang anak lelaki tampan yang sudah dibekali baju perang dan anting dewata.
Baju perang itu membuat pemakainya tak mempan segala senjata perang. Walau sang bayi sangat tampan dan lucu, Kunti tetap tak mau mengasuh anak itu. Dia kemudian membuang bayi itu ke sungai dengan harapan ditemukan oleh orang lain. Batara Surya menepati janji dengan mengembalikan keperawanan Kunti. Kunti kemudian menikah dengan Prabu Pandu Dewanata, ayah dari para Pandawa. Jejak anak sulung Kunti di luar nikah itu lenyap di telan bumi. Kunti selamat, setidaknya untuk sementara. Alkisah, anak Kunti yang dihanyutkan ke sungai tadi kemudian ditemukan oleh Adirata, seorang kusir yang bertugas di Astina. Dia begitu gembira karena menemukan seorang bayi yang tampan. Adirata bergegas pulang untuk memberitahu istrinya. Pasangan suami istri itu sangat bersukacita karena mereka akhirnya mendapatkan seorang anak meski hanya anak temuan. Bayi itu kemudian diberi nama Radeya, artinya anak dari Rada, istri Adirata. Ketika remaja, Radeya sangat menyukai olah keprajuritan. Namun apa daya, dia bukanlah kesatria yang bisa dengan leluasa berlatih memainkan senjata. Sebagai anak kusir, dia tidak boleh memegang senjata. Oleh karena itu, dia belajar sendiri dengan cara mengintip para kesatria Astina yang sedang latihan keprajuritan. Dari cerita ini, kita bisa tahu bagaimana perasaan hati Radeya ketika bakat besarnya tidak mendapat penyaluran yang tepat. Dasar anak yang berbakat, Radeya tumbuh menjadi pemuda yang mahir memainkan segala senjata. Yang paling menonjol adalah keahliannya memanah. Pada suatu hari di istana Astina diadakan perlombaan ketangkasan memainkan senjata. Para murid Resi Drona bergantian memainkan senjata andalan mereka. Yang keluar sebagai pemenang panahan adalah Arjuna. Namun tiba-tiba dari luar arena, Radeya membidikkan anak panahnya. Dia kemudian masuk ke gelanggang untuk menantang Arjuna adu ketangkasan memanah. Resi Krepa yang bertindak sebagai panitia mengajukan syarat, Radeya boleh bertanding dengan Arjuna asal bisa menyebutkan silsilah kesatrianya. Mendengar hal itu, Radeya tertunduk membisu, menyadari dirinya hanyalah anak kusir. Kebanggaannya jatuh seketika. Tak diduga, Duryodhana mendekati Radeya dan mengumumkan bahwa mulai hari ini Radeya diberi kedudukan sebagai penguasa Awangga dengan pangkat adipati. Maka jadilah dia seorang kesatria dengan nama adipati karena Basusena. Sekarang dia bisa bertanding dengan Arjuna. Konon pertandingan itu berlangsung ketat dan imbang, sampai akhir acara tak bisa ditentukan siapa pemenangnya. Peristiwa itu merupakan titik balik dalam kehidupan karena sejak itu dia berkedudukan sejajar dengan kesatria yang lain. Dan semua itu terjadi atas kemurahan hati Duryodhana, pangeran dari keluarga Kurawa. Dia merasa berhutang budi dan bertekad akan mengabdikan diri kepada Duryodhana. Bagi Duryodhana, bergabungnya karena di pihaknya membuatnya percaya diri, karena biasanya Kurawa selalu kalah prestasi dengan Pandawa. Kali ini mereka bisa menepuk dada karena mendapat dukungan kesatria yang sebanding dengan Pandawa. Mulai saat itu pula, karena mengabdi sebagai perwira Astina dan menjadi tulang punggung pasukan Kurawa. Ketika pecah perang Bharatayuddha,
karena diangkat sebagai Mahasenopati menggantikan Resi Drona yang gugur di hari ke-15. Karna sendiri baru ikut serta dalam perang mulai hari ke-11, karena sampai hari ke-10 dia dilarang ikut oleh Mahasenopati Bisma. Hal itu akibat ulah Karna sendiri yang bermulut lancang kepada Sang Bisma. Ketika menjadi Mahasenopati, Karna harus berhadapan dengan saudaranya sendiri. Dia berhadapan dengan Senopati Pandawa Sang Arjuna, atau dikenal juga dengan nama Dhananjaya. Sebenarnya Arjuna bukan Mahasenopati Pandawa, karena yang menjadi Mahasenopati adalah Drestadumna. Namun keduanya berhadapan karena dalam peperangan Senopati akan memilih lawan tanding yang sepadan keahliannya. Karena ahli dalam memanah, maka yang menjadi lawan dalam perang juga harus ahli memanah, dan orang itu adalah Arjuna. Dalam perang yang lain, misalnya Duryudana yang ahli bermain gada, yang menghadapi juga ahli bermain gada, yakni Bima. Begitulah aturan perang zaman dahulu, tidak seperti kelakuan penjahat perang zaman sekarang, yang beraninya cuma mengirim rudal jarak jauh. Karena sangat bersukacita dapat tampil dalam perang melawan Arjuna. Inilah kesempatan baginya untuk membayar lunas jasa-jasa dan belas kasih Duryudana. Hal itu dilakukan karena tidak mau berhutang budi kepada Duryudana. Atas jasa Duryudana dia menjadi berderajat setara dengan kesatria lain. Atas jasa Duryudana pula dia menjadi seorang raja bawahan, dan itu semua disadarinya tidak gratis, maka dia harus membayarnya lunas di dunia ini. Sebelum pecah perang Bharatayuda, Kunti yang kemudian mengetahui bahwa Karna adalah anaknya datang menemui. Kunti meminta baju perang yang dipakai Karna atas dasar permintaan seorang ibu, karena dengan besar hati memberikannya sambil bercucuran air mata. Ibu datang kepadaku setelah bertahun-tahun menelantarkan. Ibu tidak datang kepadaku sebagai ibuku, tetapi sebagai ibu dari Pandawa yang takut anak-anaknya kalah dalam perang. Namun walau bagaimanapun anakmu ini menghadap kepadamu sebagai anak, bawalah baju perangku ini sebagai wujud dharma seorang anak. Baju perang itu menyatu laksana kulit baginya, karena menyerahkan baju perang itu setelah mengoyak dari tubuhnya. Kunti menerima baju perang itu dengan perasaan luka. Untuk kedua kalinya dia berbuat aniaya terhadap anaknya sendiri. Sesungguhnya dia meminta baju perang itu demi para Pandawa. Dia tahu karena yang berbaju perang Dewata takkan mempan oleh senjata apapun, itu akan sangat merugikan para Pandawa. Di tempat itu pula Karna berjanji tidak akan membunuh Pandawa dalam perang Bharatayuda, kecuali dia minta izin untuk membunuh Arjuna bila ada kesempatan. Kunti berlalu dengan hati pedih, hati Karna lebih pedih lagi. Oleh karena itu, karena sangat bersemangat dalam perang, dia mengeluarkan seluruh kemampuannya melawan Arjuna. Walau dia tahu bahwa Arjuna adalah adiknya sendiri, dia sudah minta izin kepada Kunti untuk membunuhnya. Mengapa Karna tega berniat seperti itu, sementara kepada adik-adiknya yang lain tidak? Hal itu karena dia sudah bosan terus-menerus di bawah bayang-bayang Arjuna sebagai ahli memanah. Dia ingin membuktikan bahwa dia juga ahli memanah yang jebolan,
tak kalah dari Arjuna. Keduanya adalah lawan yang sepadan, sehingga pertempuran keduanya berlangsung amat seru, tetapi karena mempunyai kelemahan yang fatal. Kusir Arjuna adalah Krishna, seorang ahli siasat perang, dan kusir Karna adalah Prabu Salya, mertuanya sendiri yang juga merupakan uak dari Arjuna. Namun letak fatalnya bukan itu. Sejatinya Prabu Salya sangat mencintai para Pandawa dan agak kurang suka dengan Karna yang sering bersikap congkak. Dua orang mertua menantu itu sering berselisih, sehingga konsentrasi Karna selalu buyar. Misalnya ketika Karna sedang membidik Arjuna, Salya sengaja melewatkan roda kereta di kubangan agar bidikan Karna meleset. Karna sangat jengkel sehingga marah kepada sang mertua. Salya tidak terima diperlakukan Karna dengan kasar dan ngambek. Dia tidak mau mengangkat roda kereta dari kubangan. Akhirnya Karna turun sendiri mengangkat roda kereta perangnya agar keluar dari kubangan. Namun di saat itulah panah Arjuna melesat menembus jantungnya. Karna gugur dalam perang, walau kalah Karna mati dengan perasaan lega. Hutangnya pada Duryudana sudah lunas. Dia pun mati dengan tenang karena selama hidupnya di dunia telah menempati dharma sebagai kesatria yang tidak takut mati, tidak pernah melawan perintah atasan, dan tidak mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Demikianlah kisah Suryaputra, raja muda dari negeri Awangga. Apa yang dapat kita teladani dari kisahnya adalah keteguhannya sebagai prajurit yang patuh pada perintah atasan, tidak takut dalam perang, bersikap kesatria dengan membalas budi baik Duryudana. Di tengah cemooh, dia tetap melangkah dengan percaya diri dan tahu akan tugas kewajibannya. Selain itu, kegigihannya dalam berlatih sehingga menjadi kesatria besar juga patut diteladani, apalagi dia melakukan itu dalam keterbatasan. Namun demikian, tidak semua sikap Suryaputra ini patut ditiru. Dia terkenal akan sikap congkaknya jika berbicara. Banyak tokoh yang merasa sakit hati atas sikapnya itu. Resi Bisma sampai tidak mengizinkan dia menjadi anggota pasukannya. Prabu Salya yang notabene mertuanya sendiri pun kurang suka dengan sikap Karna itu. Itu sebabnya Salya terkesan enggan ketika diminta menjadi kusir kereta perang Karna. Boleh jadi sikap Karna yang congkak itu akibat dari perlakuan tak baik yang kerap diterimanya ketika remaja. Ketika dia banyak diremehkan orang karena berasal dari keluarga jelata. Misalnya Drupadi pernah menolak Karna dalam sayembara memanah di negeri Pancala dengan mengatakan, "Aku tak mau menjadi istri anak kusir." Begitulah manusia, tak ada yang sempurna, selalu ada kurang dan lebihnya. Kita ambil yang baik, kita buang yang buruk. Ketiganya, tiga tokoh di atas, sebagai teladan di tanah Jawa, pantas bagi semua perwira atau prajurit untuk mengikuti langkah-langkah tersebut sekuatnya. Berusaha mencontoh jasa-jasa mereka sesuai dengan kehidupan masa kini. Jangan sampai membuang teladan baik. Kalau jatuh dalam kenistaan, sangatlah hina angan-angan orang. Jika dalam hidup kita membuang teladan baik, kita sulit mendapatkan inspirasi dari para generasi terdahulu. Salah-salah malah kita terperosok mengikuti angan-angan yang belum tentu benar. Bisa-bisa kita terperosok dalam kehinaan.
Sebagai penerus, kita belum tentu sanggup mencari atau membuat teladan-teladan untuk anak cucu sebagaimana orang-orang terdahulu. Maka kalau ada teladan baik, lestarikan, dan sedapatnya kita terapkan dalam kehidupan. Seperti halnya tiga tokoh kita ini masing-masing mempunyai kelemahan dalam hidupnya. Sumantri pernah berbuat dosa pada adiknya. Kumbakarna adalah raksasa yang sekian lama hidup bersama para durjana angkara, dan Adipati Karna selama hidupnya selalu terbuang dan dinistakan. Namun ketiganya bangkit dengan penuh perjuangan, menutupi kekurangan pada diri mereka sendiri, berbuat baik untuk menebus kekurangannya, sehingga hanya kebaikannya yang dikenang. Tiga kisah itu memberi pelajaran kepada kita bahwa dimanapun seseorang ditakdirkan hidup, selalu ada kesempatan untuk meraih keutamaan. Namun jelas bahwa keutamaan itu takkan mudah untuk dicapai. Kita lihat bagaimana Sumantri harus bekerja keras untuk meraih kepercayaan rajanya. Demikian juga bagi Kumbakarna, bisa dibayangkan sulitnya hidup di bawah kuasa sang kakak yang angkara murka dan pengecut seperti Rahwana. Namun, jika kebanyakan raksasa lain memilih tunduk, Kumbakarna mengambil sikap anti-mainstream. Kumbakarna selalu bisa bersikap tegas dan tidak ikut arus. Satu hal lagi, meski Kumbakarna sering berselisih dengan sang kakak, dia tidak ditendang, karena dia memiliki kemampuan yang unggul sebagai prajurit. Adipati Karna jelas sadar bahwa takdir tak berpihak padanya. Dia meraih setiap hasil dengan pengorbanan yang luar biasa. Untuk sekedar eksis sebagai kesatria, dia harus berpihak pada Kurawa, yang jelas bahwa standar moralnya jauh di bawahnya. Kurawa adalah sekumpulan kesatria pengecut dan curang, sampai hati mereka mengkhianati gelar kekesatriaannya demi kepentingan sesaat. Mereka juga menghalalkan segala cara dalam meraih kekuasaan. Peristiwa balik segala-gala, permainan dadu, penelanjangan Drupadi, sampai pembuangan Pandawa, itu semua menjadi bukti kebejatan moral Kurawa. Jika dibandingkan dengan sikap kesatria Karna, ibarat bumi dan langit, dan sedihnya Karna harus hidup bersama mereka. Namun karena ternyata mampu menemukan jalan keutamaan walau harus dibayar dengan nyawanya. Para pembaca yang budiman, kita tutup kajian tematik tentang keteladanan prajurit ini dengan mengingat bahwa serat yang kita kaji adalah serat Triprama. Artinya tri adalah tiga, karena yang dibahas tiga tokoh. Pama dari kata umpama, artinya perumpamaan atau mistal atau ibarat. Jadi pengubah serat ini tidak mengajak kita meneladani seseorang secara membabi buta dan fanatik, namun mengajarkan bahwa dari riwayat hidup dan perjuangan seseorang, entah itu di alam nyata atau sekedar cerita, ada ibarat-ibarat yang dapat kita ambil sebagai inspirasi. Itulah pesan dari Sri Mangkunegara IV dalam kitab ini. Rahayu, Rahayu, Rahayu.